Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Opini, obrolan pas di sini kita kembali lagi ngobrol bersama dengan Bang Niko di sini. Lanjut lagi nih. Ya. Berarti pulang ke Bengkulu itu di tahun 2000-an. Jadi pas jadi dari Makassar itu 99 saya ke Bandung. Oke. Nah, ke Bandung mencoba peruntungan jadi penyiar radio Bandung. Oke. Nah, jadi ngelamarlah ke Paramuda FM. Ya, yang radio di Stiba atas gitu ya. Sudah ngelamar di situ, belum dapat jawaban, tiba-tiba Bengkulu kena gempa gede ya. 2000. Gempa gede, saya pulang. Nah setelah saya pulang, sudah di Bengkulu, 2 minggu setelah itu baru dikabarin, saya diterima di Paramuda FM. Oh. Jadi saya mikir, udahlah, gak usah lah. Nah, jadi lucunya itu adalah, saudara saya yang nganter, saudara saya itu yang nganter tuh ke situ, dia yang jadi penyiar di Paramuda. Oh. Berarti pada saat itu sama-sama ngelamar? Enggak. Dia cuma nganter aja. Dia cuma nganter karena kan saya nggak tahu jalan tuh, iya kan? Dari Antapani ke Stiba daerah mana saya nggak tahu kan. Dia nganter tuh kan. Ya saya tahu tuh daerahnya jalannya nanjak tinggi aja. Jadi Paramuda itu radio top 40 tapi dengan format sport. Iya kan Paramuda FM. Nah, begitu lamaran sudah masuk, udah saya diterima tapi saya sudah di Bengkulu, ya dia masuk. Ternyata ada hokinya joki. Ya, ya benar tuh. Hokinya joki ya, ada ya. Hokinya joki. Tuh. Oke. Nah, Gitu. Untuk di event sendiri nih, Bang Niko, untuk di Fapro. Nah, Fapro ini mulai dari 2000-an itu atau sebelum Fapro ini sudah ada juga? Enggak, sebelum Fapro itu kan karena saya masih ngurus radio, jadi semua event saya menitik beratkan untuk mengangkat divisi off air radio Santana. Okay. Jadi ada event karena di era 2000-an itu kan off air rame tuh. Rame ya, lagi kenceng. Iya kan, radio bikin off air tuh kenceng. Nah, jadi Santana saya coba tuh di off airnya dijalanin. Nah, jadi saya mulai 2003 sampai 2008 tuh masih kenceng. Masih kenceng off air itu sampai 2008. Terus di 2010 saya ditawarin ke Esa TV, ya kan. Nah, dari langsung kerja jadi ini nih, divisi kreatif lah. 2010 sampai 2016, ya kan. Udah gitu, tapi saya masih nyelip-nyelip tuh main event. Karena kan yang dari Jakarta, dari Pekanbaru kan mereka nggak tahu kalau saya kerja di TV lokal kan, jadi mereka masih, nah tapi yang kerjainnya bukan saya. Saya cukup yang di balik layar aja, yang kerjain orang. Daripada ketahuan kan? Betul, memang real di balik layar. Iya, itu. Jadi main cuma modal BlackBerry waktu itu. Pokoknya ini barangnya ini ya, barangnya ini, oke. Ini randanya ini, lu jalanin, udah kayak gitu aja. Acaranya kadang ada di Curup, di Kebawetan tuh, di Harga Makmur. Nah, itu. Karena kan kita TV kan kagak ada libur, Rus. Benar, betul. Iya kan? Nah, itu satu kali 24 jam. Iya, nggak bisa kemana-mana. Itu. Oke, jadi seperti itu perjalanannya. Nah, lahirlah Fapro. Lahir Fapro itu di 2018. Jadi terdaftarlah itu di secara hukum dan legalitas itu di 2018, ya. Nah, sampai alhamdulillah sampai sekarang lah udah terdaftar. Nah, kalau kita lihat kan ini kan mulai dari bisa dibilang 90-an, 93 lah mungkin kurang lebih sampai di detik ini. Nah, apa yang paling menurut seorang Niko ini bedanya industri kreatif di zaman dulu sama di zaman sekarang nih? Kan berapa generasi berarti lewatnya? Kalau di 90-an, 2000-an gitu. Di zaman dulu event itu sudah pasti rame. Di Bengkulu ya. Event itu sudah pasti rame. Pertama, media cuma ada radio. Ya. Untuk yang ibaratnya yang broadcast. Kedua, media yang offline kayak spanduk segala macam. Benar. Itu luar biasa dampaknya tuh. Semakin banyak masang spanduk, semakin bakal rame. Nah itu. Dan ketiga,
belum ada kecanggihan teknologi seperti itu. Jadi memang orang benar-benar menikmati acara ya. Benar. Orang benar-benar menikmati games, fokusnya ke acara. Datang sana emang menikmati event Iya, itu. menikmati Kalau event. sekarang kan datang ke event nyarinya untuk postingan. Iya. Oke. FOMO orang bilang. Iya kan? Nah, kalau dulu memang belum ada yang jualan-jualan UMKM yang kita bisa berdiri. Dulu belum ada. Cuman PR-nya event di Bengkulu era-era itu adalah bagaimana kita harus meng-create beda sama yang sebelumnya. Oh. Itu tipikal Bengkulu kan bosanan ya. Benar. Iya kan? Biar jangan monoton, Iya. konsep eventnya gitu lagi. Iya, gitu gitu lagi. lagi. Mereka nggak mau. Itu tuh. Itu mereka nggak mau gitu loh. Nah, itulah keuntungan kita orang radio itu. Jadi sebelum event kita sudah bisa ngobrol sama calon-calon headliners. Benar. Iya kan? Nah, setelah event kita ngobrol lagi tuh keseruan-keseruannya. Nah, itu aja. Nah, terus pada saat event berjalan, radio kan tetap jalan tuh. Nah, kita dengan transmisi live by phone tuh di ini. Oh, Di lokasi, iya. Oke. Jadi keseruan di event itu kita kasih dulu untuk pendengar Iya, yang jadi radio. bener-bener, oh ini acara orang radio banget gitu loh, iya kan? Karena seluruh Indonesia pada waktu itu pasti melihat adalah bagaimana Prambors bisa ngejalanin divisi off-air-nya dengan keren. Semua radio di Indonesia kiblatnya pasti ke situ. Bener. Bisa dibilang sih Prambors emang Iya. pencetus Iya. off-air yang pakai mobil Event. mereka. Iya, itu. Bikin acara beduk gitu Iya, keliling. Itu makanya kita mau seperti, cuman kan kita cukup tahu diri karena kita di Bengkulu ya. Paling nggak kita bisa menciptakan kehebohan untuk yang skena lokal itu udah more than enough. Jadi ada yang lebih serunya itu adalah pada waktu itu Bengkulu itu lagi heboh-hebohnya apa tuh namanya? Where is the Love apa namanya? Nama grupnya Where is the Love? Ini Pump It Up apa? Black Eyed Peas. Nah, jadi ada satu band Bengkulu yang mengklaim bahwa mereka adalah band top 40. Tapi yang dibawainnya di Purple, Oke. Bon Jovi Always yang itu kan. Saya bilang, aduh ini salah deh kayaknya. Iya kan? Ya udah. Jadi saya mencoba meluruskan itu tuh. Saya bikin event dengan membawa band top 40 dari Palembang. Oh, untuk kasih tahu ke Edukasi. Gini loh. Nih band top 40. Nah, jadi mereka tuh outfit, ada outfitnya memang niat ya. Full makeupnya juga bukan makeup sana, makeup yang kalau kayak sekarang tuh kayak Lady Gaga gitu, makeup yang gitu kan. Pakai kuncar-kuncir segala macam lah. Jadi memang bener-bener band top 40. Itu di acaranya di Tapak Padri. Waktu masih baru-baru Tapak Padri itu. Dan itu rame. Itu saya bawa band Black Forest tuh dari Palembang. Itu kayak artis dikejar-kejar loh. Padahal itu cuma band, ibaratnya itu cuma band Palembang, band cafe, iya kan. Tapi mainnya top 40 dengan format 2 vokalis. Nah, vokalis yang satu ini mungkin yang punya value jualan ya, karena dia Indo, Belanda Palembang. Oh, jadi menjual. Iya itu. Saya bilang ini artis bukan, baru cuma orang Palembang tapi dikejar-kejar orang Bengkulu. Ya. Karena ini sesuatu yang baru Iya. dan juga beda gitu. Beda waktu itu kan. Nah, jadi alhamdulillah setelah itu sudah mulai bawa lagu yang R&B-an kayak gitu tuh. Yang ibaratnya memang benar-benar mereka dengar radio lagu baru cari untuk prestisnya kalau mereka wih, bawa lagu baru nih ya kayak gitu tuh. Oke. Gitu. Makanya jadi memang perlu harus dikasih tahu dulu nih. Iya. Jadi top 40 itu yang seperti ini kalau Iya. manggung. Kalau saya kan seperti itu, Bay. Kalau saya bikin sesuatu harus ada nilai edukasinya. Gitu loh. Harus ada nilai edukasinya. Walaupun itu sedikit tapi ada nilai edukasi. Saya nggak mau cuma event-event aja yang cuma mementingkan apa yang bilang popularitas dari enggak. Karena kita juga ada tanggung jawab moral untuk mencerdaskan Betul. masyarakat loh. Jadi begitu orang selesai nonton event itu punya cerita. Ya. Wah, kemarin Ambo di situ, oh ternyata kayak gitu ya, gini-gini gitu. Ya, ada nilai edukasi. Itu yang wajib ya kita harus share ya. Walaupun itu
kecil ya, harus ada nilai edukasi, nggak boleh enggak. Oke. Itu. Nah, berarti kan ini, nah kalau untuk fokusnya nih, Bang Niko, ini kan event ini kan banyak nih, apalagi pelaku usaha industri kreatif, event organizer nih, ada yang di bidang otomotif fokusnya, terus ada yang di bidang industri kreatif seperti musik, ada juga yang di khusus corporate, gathering, meeting, segala macam lah gitu. Nah, kalau untuk di Fapro sendiri nih, arah pertama kali Bang Niko bikin Fapro, inginnya kemana gitu? Atau memang sudah ada terkonsep, wah ini Fapro nih arahnya harus ke sini nih gitu. Sebenarnya saya lebih karena basicnya ke ini ya, basicnya ke radio dan terus dapat pula TV. Saya lebih prefer itu main di event musik dengan awarding event. Itu saya paling betah tuh ngerjain event awarding. Kalau awarding. Karena akan banyak surprise yang kalau orang-orang film tuh ngomongnya ada banyak jump scare ya itu. Itu tahu ada ini. Iya, itu. Itu awarding event award tuh saya paling doyan. Saya paling betah ngerjain event award. Itu aja. Kalau disuruh milih ya, disuruh milih event awarding atau event konseran atau event gala dinner atau launching, saya lebih milih awarding. Iya, karena semua main tuh, visual main non-stop kan. Terus gimmick jump scare untuk bisa orang itu keren banget itu kalau awarding. Iya. Makanya beberapa kali juga awarding ada dari bank daerah juga. Wah, keren. Karena enak ngerjainnya gitu. Enak ngerjainnya. Gitu. Enak banget. Bikin eventnya, wah ini nanti ada ini nih, awarding ini. Iya. Ada kemarin juga ada teman juga EU juga. Wah ini Bang kami bikin bumper untuk apa namanya? Nominasinya 2024 saya bilang. Saya pernah bikin nominasi itu sampai hampir 40. Iya kan, karena seluruh cabang bank se-Indonesia. Wah, oke. Kita tahan dulu obrolan kita Bang Niko. Pemirsa Opini jangan kemana-mana. Tentunya setelah ini kami berdua masih akan kembali lagi untuk Anda.